Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal P3K kemampuan teknis PJOK, SMP, SMA, atau SMK berdasarkan kisi-kisi modul Kemendikbud terbaru. Yang materi pertama adalah paradigma baru PJOK. Paradigma baru PJOK, uraian materinya ada 5. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani, olahraga, serta kesehatan. Yang kedua, perbedaan pendidikan jasmani serta olahraga. Yang ketiga adalah perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Yang keempat adalah tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima adalah manfaat pendidikan jasmani. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Soal nomor 1. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional, ini adalah pengertian dari A. Pendidikan jasmani, B. Pendidikan olahraga, C. Pendidikan kesehatan, D. Tujuan pendidikan jasmani, E. Manfaat pendidikan olahraga. Jadi ini adalah pengertian dari pendidikan jasmani. Jadi pendidikan jasmani itu lebih memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Selanjutnya, pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu merupakan pengertian dari A. Pendidikan jasmani, B. Pendidikan olahraga, C. Pendidikan kesehatan, D. Tujuan pendidikan jasmani, E. Manfaat pendidikan olahraga. Jadi jawabannya adalah pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga adalah pendidikan yang menuntut anak menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Jadi pendidikan olahraga ini menuntut anak berprestasi dalam bidang olahraga. Sedangkan pendidikan jasmani itu lebih kepada proses untuk menghasilkan fisik yang bagus, emosional, serta mental. Oke, selanjutnya. Tujuan pendidikan kesehatan menurut WHO adalah A. Sebagai proses belajar, B. Agar mahasiswa terampil dalam bidang kesehatan, C. Agar tenaga medis lebih mendalami tentang ilmu kesehatan, D. Meningkatkan status kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit, E. Agar masyarakat bisa meningkatkan daya tahan. Jawabannya adalah D. Meningkatkan status kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Jadi itu adalah tujuan pendidikan kesehatan menurut WHO. Jadi tujuan pendidikan kesehatan dari WHO ini memberikan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Oke, selanjutnya kita masuk kepada soal yang keempat. Perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga adalah A. Pendidikan jasmani fisik dan pendidikan olahraga mental, B. Pendidikan jasmani prestasi dan pendidikan olahraga fisik, C. Pendidikan jasmani frekuensinya lama dan pendidikan olahraga pendek, D. Pendidikan jasmani latihan dipaksakan dan pendidikan olahraga tidak, E. Pendidikan jasmani tidak memiliki peraturan yang baku, sedangkan pendidikan olahraga memiliki peraturan yang baku. Jawabannya adalah E. Pendidikan jasmani tidak memiliki peraturan yang baku, sedangkan pendidikan olahraga memiliki peraturan yang baku. Itu adalah perbedaan pendidikan jasmani dengan pendidikan olahraga. Sekarang kita lihat opsi yang A. Pendidikan jasmani fisik, pendidikan olahraga mental. Ini jelas salah, karena pendidikan jasmani itu fisik, olahraga adalah prestasi. Jadi ini mental ini adalah untuk jasmani, fisik ini untuk jasmani. Sedangkan pendidikan jasmani prestasi, olahraga fisik. Kebalikan, sedangkan olahraga itu adalah prestasi, jasmani itu adalah fisik. Pendidikan jasmani frekuensi latihannya lama, pendidikan olahraga pendek. Tidak, olahraga ini frekuensi latihannya itu lama. Jadi frekuensi dari pendidikan olahraga itu lama karena membentuk atlet yang berprestasi. Sedangkan pendidikan jasmani latihan dipaksakan dan pendidikan olahraga tidak. Ini jelas terbalik. Karena pendidikan olahraga yang dipaksakan karena menuntut atlet berprestasi. Selanjutnya,
Tujuan dari pendidikan olahraga adalah A. Agar tubuh anak berkembang, B. Memotivasi anak dalam bidang olahraga, C. Menjadikan anak berprestasi dalam cabang olahraga tertentu, D. Menjadikan anak terampil, E. Memberikan informasi kepada anak-anak tentang olahraga. Jawabannya adalah menjadikan anak berprestasi dalam cabang olahraga tertentu. Itu adalah tujuan dari pendidikan olahraga. Jadi tujuan dari pendidikan olahraga adalah menjadikan anak berprestasi dalam cabang olahraga tertentu seperti atlet bulu tangkis berprestasi dalam bidang bulu tangkis, atlet renang berprestasi dalam bidang renang dengan latihan-latihan yang penuh dengan kedisiplinan. Oke, manfaat pendidikan jasmani adalah A. Mengenalkan peserta didik pada lingkungan dan potensi diri, B. Menciptakan iklim sekolah yang positif, C. Meletakkan dasar kompetitif diri, D. Mengembangkan muatan lokal yang berkembang di masyarakat, E. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Jawaban yang benar adalah mengenalkan peserta didik pada lingkungan potensi diri. Jadi itu adalah manfaat pendidikan jasmani. Sedangkan yang B sampai E ini adalah tujuan dari pendidikan jasmani. Selanjutnya, soal yang ketujuh. Lewat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatanlah peserta didik menemukan saluran yang tepat untuk bergerak bebas dan meraih kembali keceriaannya. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan terangsang secara menyeluruh. Secara umum, manfaat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah mencakup sebagai berikut. Jadi secara umum manfaat pendidikan jasmani itu apa? Kecualinya apa ya? A. Memenuhi kebutuhan peserta didik akan gerak. B. Mengenalkan peserta didik pada lingkungan dan potensi diri. C. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. D. Merupakan proses pendidikan secara serempak baik secara fisik, mental, maupun emosional. E. Mempermudah arti persahabatan. Ini manfaat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah mencakup sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah kecuali kan? Jadi jawabannya adalah E. Mempermudah peserta arti persahabatan. Jadi yang A sampai D ini adalah manfaat pendidikan jasmani. Yang E ini adalah kecualinya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah mengembangkan nilai-nilai pribadi dan sikap diri sendiri melalui partisipasi dalam aktivitas jasmani, baik secara berkelompok maupun perorangan. Kondisi ideal yang bagaimana yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK. A. Berani mencoba mengambil resiko dalam pembelajaran PJOK. B. Aktif bertanya tentang apa yang tidak diketahui dalam pembelajaran PJOK. C. Memiliki pengetahuan tentang keterampilan gerak dalam pembelajaran PJOK. D. Memotivasi dan percaya diri dalam mengikuti pembelajaran PJOK. E. Aktif melakukan gerakan-gerakan yang menunjang pembelajaran PJOK. Jawabannya adalah motivasi dan percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kondisi ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani dalam pembelajaran PJOK adalah motivasi dan percaya diri tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Oke, selanjutnya kita masuk kepada soal yang nomor 9. Salah satu perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga dapat ditinjau dari perlakuan yang tidak dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. Sedangkan pendidikan olahraga cenderung dipaksakan. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau pada komponen A. Materi, B. Intensif, C. Orientasi, D. Perlakuan, E. Lamanya. Jawabannya adalah materi. Jadi, kalau perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga dari perlakuan yang tidak dipaksakan dan dipaksakan itu berdasarkan komponen materi. Selanjutnya soal yang ke-10.
Aktivitas jasmani dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Berikut ini kondisi ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut adalah: A. Motivasi yang tinggi dalam setiap penampilan. B. Mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. C. Selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran. D. Percaya diri untuk mempelajari hal-hal baru. E. Mendengarkan dan berbicara secara bergantian. Jawaban yang benar adalah mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. Jadi adalah kondisi ideal yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut adalah mudah menyesuaikan diri dengan anggota tim. Jadi kalau nggak bisa bersosialisasi akan sulit ya. Oke, demikianlah soal yang pertama, soal 10 soal pada part pertama ini dalam materi PJOK. Selanjutnya kita bersambung ke part kedua, yaitu elemen capaian pembelajaran kurikulum prototype. Jadi kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan elemen capaian pembelajaran kurikulum prototype berdasarkan kisi-kisi Kemendikbud terbaru. Oke, sebelum saya akhiri perjumpaan kita, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.